dong, welcome to podcast kreatif UKM Triple C. Nah, di episode perdana kali ini kalian akan ditemani sama aku, Acel, selama beberapa menit ke depan. Yuk stay tune dan dengerin sampai akhir ya, karena kali ini kita akan membahas hal yang menarik dan relevan banget bagi anak-anak mahasiswa. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada episode perdana kali ini? Penasaran banget nggak sih? Nah, kali ini kita akan membahas yang udah gak asing nih di telinga kita, yaitu media sosial. Jadi kita udah masuk ke era digital yang mana kita dalam kehidupan sehari-hari tentu menggunakan teknologi. Nah, di media sosial sendiri kita perlu yang adanya yang namanya personal branding supaya orang lain bisa mengenal kita melalui media sosial tersebut. Nah, pada episode kali ini kita bakalan kupas tuntas nih dengan narasumber hebat kita mengenai bagaimana sih membangun personal branding di era digital. Tanpa lama-lama aja, yuk kita langsung aja kenalan sama narasumber hebat kita. Selamat datang di podcast kreatif UKM Triple C. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Mbak Vivi. Boleh dong Mbak disapa nih sobat-sobat kreatif yang ada di sana, sambil mungkin Mbak Vivi bisa memperkenalkan diri kali ya. Oke, boleh. Halo semuanya sobat kreatif. Kenalin, aku Nurul Umi Apriliani. Kalian biasa kenal aku dipanggil Vivi ya. Kalau bertanya-tanya kenapa dipanggil Vivi, ya kalian bisa next episode mungkin ya. Oke. Jadi aku di sini mahasiswa aktif semester 6 program studi ilmu komunikasi yang fakultasnya orange banget. Apa tuh fakultas orange banget nih? Ya, yang tahu-tahu aja gak sih? Tahu aja ya kalau teman-teman. Kalau kepo langsung aja Kalau cek. sobat kreatif tahu langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang udah masuk di semester akhir nih. Pasti lagi pada sibuk-sibuknya kan, Mbak Vi? Mungkin bisa dikasih tahu nih ke sobat kreatif lagi sibuk apa aja. Kalau kesibukannya sih, aku sekarang masih sibuk organisasi, masih jadi budak organisasi banget tahu. Kalau ditanya kenapa nggak sibuknya skripsi, itu belum saatnya ya. Soalnya baru semester depan mungkin. Oke, mungkin masih semester 6 ya, betul? Betul, oke. Baik, mungkin langsung aja kali ya masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini sesuai dengan tema yang udah kita angkat mengenai personal branding. Nah, menurutnya Mbak Vivi sendiri, personal branding itu apa sih? Kalau aku tahu ya, personal branding itu kan gimana kita membangun atau membuat citra diri kita. Nah, kalau aku yang terjemahin itu menurut aku sendiri, itu gimana cara kita memvisualisasikan diri kita itu terhadap pandangan orang lain, kayak gimana orang itu mau lihat kita itu gimana gitu. Oke, betul. Oke, menurut Mbak Vivi personal branding itu penting nggak sih? Terus kalau misalkan penting itu kenapa personal branding itu sangat penting? Ditanya penting apa enggak, yang pasti itu penting banget. Apalagi sekarang itu kan udah di eranya digital ya. Yang pasti kan sekarang anak-anak sekarang kan mainnya media sosial kan. Nah itu kita itu penting banget membangun personal branding kita di media sosial. Kayak kita itu mau buat citra baik citra kita itu gimana gitu. Karena dengan melalui personal branding, orang-orang itu akan melihat kita itu yang seperti apa gitu. Betul. Mungkin ini pasti sobat kreatif banyak yang nanya nih ya, gimana caranya untuk kayak langkah pertama nih untuk membangun personal branding itu seperti apa? Pertama ya, kalau aku sih kenali diri aku sendiri, kayak kekurangan aku apa, kelebihan aku apa gitu. Terus aku mau menempatkan aku di mana gitu. Setelah aku menguasai tentang diri aku, kayak memahami aku itu yang gimana, lalu aku bisa memanfaatkan media sosial sekarang. Kayak aku mau membangun citra aku yang kayak aktif berorganisasi gitu. Pasti kan teman-teman tahu kayak di yang follow Instagram aku ya kan, aku maunya teman-teman tahu kalau aku itu anak organisasi gitu. Oke, menurut Mbak Vivi nih ya, kalau misalkan tadi saya mendengarin di kalimat pertama yaitu mengenalkan diri sendiri. Nah, banyak nih mungkin dari sobat-sobat kreatif atau saya sendiri itu kayak tidak bisa mengenali passion saya. Nah, menurut Mbak Vivi itu kayak gimana gimana cara kita bisa mengetahui passion kita gitu? Kalau aku ya, aku kan pertama juga nggak tahu ya passion aku di mana, ranah aku di mana. Nah, aku memanfaatkan teman-teman aku di sekitar aku. Kayak aku nanya pendapat mereka. Buat kamu, aku basicnya di mana sih? Aku aktifnya di mana gitu? Cocokku di mana gitu? Tapi aku gak cuma satu orang yang aku tanya gitu, dari beberapa. Dan dari beberapa itu aku juga menyimpulkan, oh ternyata aku di sini kira-kira sesuai gak ya sama aku gitu. Ternyata bener, ternyata dari kegiatan sehari-hari
aku, terus yang aku lakuin itu ternyata aku emang itunya di situ. Passionnya di situ. Heeh. Berarti cara pengenalan passionnya Mbak Vivi itu mungkin dari nanya ke teman dulu dan Ya, terutama teman deket ya. Oh, Teman deket banget. iya betul. Oke, terus habis itu aku mau nanya nih untuk platform digital yang paling efektif untuk personal branding menurut Mbak Vivi apa? Kalau di era saat ini yang pasti pertama itu Instagram, terus yang kedua itu Instagram, TikTok. betul. Iya gak sih? Kamu Iya. sendiri nge-branding diri kamu gak sih? Betul. Betul kan? Betul. Soalnya sekarang anak usia berapa sih yang nggak main TikTok? Kayak ya mungkin bayi ya karena nggak ngerti apa-apa. Tapi Iya, betul sih. anak-anak SD sekarang kan udah mainnya TikTok, ibu-ibu Apa-apa sekarang juga TikTok gitu kan. betul. Kayak ya kita memanfaatkan media sosial itu, apalagi sekarang kan gampang tuh FYP-nya katanya gitu kan ya. Jadi yang aplikasi yang direkomendasikan sama Mbak Vivi itu Instagram sama TikTok ya untuk mempersoalkan branding. Oke, untuk tantangan nih apa aja tantangannya mungkin Mbak Vivi bisa kasih tahu ke sobat-sobat kreatif tantangan dari personal branding. Mungkin tantangan apa aja sih yang dihadapin ketika kita mau apa ya untuk personalkan branding kita gitu sebetulnya kan. Maklum ya. ya. Kalau tantangan aku ya buat personal branding aku, kadang aku tuh merasa insecure tahu. Nah, iya itu betul. Apalagi kan sekarang kalau di media sosial kan pasti jangkauannya itu kan luas gitu. Kita kan bahkan ketemu orang asing atau orang yang bahkan gak kita kenal atau bahkan bisa komen-komen yang akhirnya buat kita luka gitu kan. Nah itu yang tantangan pertama. Tapi buat ngatasin hal itu ya, kalau kita fokus sama orang-orang yang sukanya ngejudge kita gak akan berkembang gitu. Jadi kita fokus pada hal-hal positif. Misal nih, aku pernah buat konten atau apalah itu di Instagram aku, namanya aku insecure gitu. Akhirnya aku paksain nih ngepost, tapi ternyata respon dari temen-temen itu bagus gitu, kayak malah jadinya kayak konten yang lucu gitu. Dan itu jadi buat aku terus mau membranding diri aku sendiri. Berarti itu didukung sama lingkungan sekitar ya. Ya betul Mbak Fia. banget. Berarti kayak lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi banget. Nah untuk apa sih namanya tadi itu ngomong-ngomong masalah insecure ya, gimana caranya Mbak Vivi sendiri untuk menghadapi keinsecurean itu? Ya lingkungan yang baik lagi. Misalnya kan kita kadang aku emang merasa insecure kan, tapi karena pernah gak sih kamu merasa insecure terus Iya, kamu betul. cerita ke teman kamu gini-gini, enggak kamu gini-gini. Oh, enggak sih, aku dipendam sendiri sih. Nah itu untungnya aku itu tipe orangnya kalau insecure aku cerita ke temen deket aku, kok aku gini ya, gini-gini. Dan untungnya aku punya beberapa temen aku yang nge-support kayak, enggak lah kamu gak gitu, gini-gini, buktinya kamu gini-gini gitu. Dan setelah aku pikir, oh iya ya, ternyata aku juga bisa kok gitu, aku juga keren kok gini, apa yang perlu aku Keren gitu ya. iya, apa yang perlu aku insecure gitu. Tapi namanya manusiawi, kadang timbul lagi, kadang gitu fasenya emang gitu selalu. Jadi gitu ya sobat kreatif cara menghadapi keinsecurean itu. Jadi kayak gak usah insecure, kita harus bersyukur kayak gitu ya Mbak Fia. Betul Oke, sekali. untuk next question boleh? Boleh nggak nyampe dulu kayak manfaat dari personal branding sendiri? Oke, boleh. Bisa diomongin langsung aja. Ya, jadi personal branding itu manfaatnya banyak ya teman-teman. Yang pertama itu dengan personal branding yang kuat, orang itu bakal apa ya, kayak sadar diri kita itu gimana gitu, kualitas kita gimana gitu. Terus juga menumbuhkan rasa kepercayaan. Misal nih, sakingnya aku membranding diri aku yang sangat bisa diandalkan dalam organisasi, akhirnya banyak kan orang yang kayak taunya si Vivi ini bisa diginiin, si Vivi ini cocok ditawarin gini-gini. Akhirnya dari temen-temen yang hasil aku branding sendiri kan temen-temen nawarin sendiri gitu. Nah terus juga personal branding itu juga penting buat memperluas relasi atau apa itu jaringan. Melalui personal branding yang baik kan kita juga gampang cari relasinya gitu. Ya, apalagi nanti kalau misalkan kita udah personal branding terus jaringan kita juga personal branding bagus, jadi kita dapat manfaat juga ya Mbak Fia. Oke, itu ya sobat kreatif manfaat dari personal branding itu sendiri. Mungkin aku ada pertanyaan nih Mbak Fi. Kalau misalkan personal menurut Mbak Fi nih, apa bedanya? Bukan bedanya sih. Kalau misalkan orang-orang biasanya tuh berpikir kayak gini, aku mau nge-personal branding diri aku nih, tapi aku takutnya orang-orang tuh mikir kalau misalkan aku tuh pamer gitu. Itu kayak gimana menurut Mbak Fi? Nah, balik
balik lagi sempet kan Iya aku kan? mikir tadi aku sempet nyampain apa ya yang kayak kita nggak bisa ngejudge satu pendapat orang gitu, kayak kita nggak bisa fokus sama orang yang ngejudge kita gitu. Ya itu tadi apa gimana Kalau misalkan takutnya nih aku udah nggak personal branding Takut diri dikira aku, pamer terus gitu kan? dikira pamer tuh kayak gimana gitu Nah. tanggapannya. ya itu kita karena kita cuma dengerin perspektif satu orang kita dikiranya pamer kan, padahal Iya, yang betul. kita pengenkan itu nggak seperti itu gitu kan. Dan ya Perspektifnya orang itu kan. nah ya betul, makanya balik ke Iya diri kan? sendiri, asalkan niat kamu bukan pamer tapi kamu mau branding ya sudah gitu, kita nggak usah fokus Nggak sama usah orang yang didengerin berarti iya kita nggak harus fokus sama orang yang bilang misalnya si Acel cuma hidup pamer gitu, padahal kamu itu lagi branding. Dan bisa aja orang yang komen kamu itu pamer dia nggak paham apa itu personal branding, balik lagi ya. dan ya dia itu kurang mengikuti zaman sekarang yang personal branding itu sangat penting banget gitu. Oke, untuk menjaga personal branding itu pasti perlu konsisten nggak sih Bavi? Nah, Betul. gimana caranya supaya kita bisa konsisten untuk mempersonalkan branding kita? Kalau di media sosial ya bisa saja kita mulai dari hal-hal kecil, kayak kita sering cerita-cerita di sosial media itu. Biasanya kan di Instagram itu di cerita itu yang Story. story kita kan bisa kayak cerita, hai guys, kayak kita bisa membawakan kita lagi ada di acara nih, terus kita lagi happy gitu kan, orang-orang pasti nangkepnya wah si Acel ini orang yang kayak happy banget ternyata ya, kayak suka berbagi cerita-cerita gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya lagi nih Mbak Vi, apakah personal branding itu mempengaruhi di karir atau kehidupan pribadi kita? Jawabannya adalah iya banget Sangat itu. berpengaruh ya. Iya betul. Kayak misal ya, aku mengartikannya personal branding itu sama dengan first impression kita. Kayak kalau kita udah dikenal branding kita orang yang kayak teledor, gak rapi, apa-apa gitu kan. Nah, itu tuh orang yang bakal mau ngasih tawaran ke kita itu mikir 2 kali. Orangnya kayak gini, emang bisa dikasih tanggung jawab gitu. Emang bisa Pasti ragu-ragu ya. Nah, emang bisa gitu. Tapi kalau kita udah brandingnya udah bagus nih, kayak anaknya rapi, terus kayak sopan, terus bisa lah gitu kan, pasti orang nggak perlu mikir 2 kali buat nawarin kita. Betul, Tinggal berarti- nanya kamu mau nggak gitu. Iya, berarti kan first impression ya yang tadi Mbak Vivi Ya ngomong, betul, betul banget sih. impression juga mempengaruhi personal branding. Iya, kita, benar. gitu. Oke, ini tadi kita juga buka sesi pertanyaan nih, question di Instagramnya UKM Triple C. Mungkin dari sobat-sobat kreatif ada ya beberapa pertanyaan, mungkin boleh dijawab ya Mbak Vi ya. Boleh banget dong. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu untuk dari Evelyn.a. Itu bagaimana sih cara mengukur keberhasilan personal branding di era digital dan apakah efektif? Nah, ya ini langsung jawab kan ya. Langsung jawab aja. Gimana cara mengukur keberhasilan personal branding ya? Nah, Iya. yang pertama itu cara mengukurnya itu kalau di sosial media ya yang pasti kita tahu nih ada yang pengikut followers itu. Nah, kalau misalnya Impression bukan sih? apa? Impression yang di itu kan di Instagram. Ya, Followers ya, kita. ya, betul betul. Nah, kalau misalnya jumlah atau kualitas pengikut kita semakin naik, nah itu berarti kita berhasil kayak membranding diri kita gitu. Kayak orang-orang itu berarti tertarik kepada citra kita, akhirnya dia kan ya kayak nge-follow gitu, ngikutin biar kita tahu gitu. kayak aktivitas kamu apa aja gitu, ilmu yang bisa diserap dari kamu itu apa aja, terus kayak orang kamu itu orangnya gimana gitu, apa yang bisa si orang ini terapin gitu, apa yang bisa dia gimana ya Motivasi dia gitu nggak sih? iya kayak Betul. gitu ya, belibet banget. Oke, betul, ini udah terjawab nih ya berarti. Terus efektif nggak? Nah ya, kalau efektivitasnya itu tergantung bagaimana dia menargetkan tentang brandingnya dia itu mau ke siapa gitu. Ngerti nggak? Ya ngerti. Untuk Nah. personal brand itu tertujunya ke siapa gitu? Ya jadi kalau misalnya kamu udah tahu nih, udah ngukur kayak oh ternyata personal brandingku berhasil gitu, berarti ya otomatis berarti kamu kan udah capai target audiens kamu, dan berarti itu bisa disimpulkan bahwa itu efektif gitu. Oke, untuk Kak Evelyn mungkin bisa terjawab ya. Kalau belum nanti bisa Langsung aja CP. ya follow Instagram aku ya di @nrlvivi.apr. Boleh. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Laura DM
ke passion tadi awal. Oh ya. iya, balik lagi Iya. kemampuannya dia. Terus setelah itu kan kadang orang introvert itu belum, emang ya di dunia live-nya dia itu kan introvert. Nah, belum tentu di sosial media dia bisa jadi orang yang introvert juga. Dia itu bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Kayak misal mungkin dia malu kalau sosialisasi sama orang secara langsung. Nah, manfaatkan media sosial itu kayak kita buat nih kan, kalau media sosial kan kita misalnya take konten ya kan belum tentu ada orang gitu kan. Ada yang lihat gitu. Jadi kan bebas gitu. Nah, mungkin dari situ kamu bisa membranding diri kamu sendiri buat orang yang introvert gitu. Setelah terbiasa, nanti kan baru nih pembawaannya udah di sosial media gini, pas ketemu kan lambat laun kita akan menyesuaikan gitu, kayak adanya high level gitu, naik level. Oke, selanjutnya mungkin boleh selanjutnya Mbak Ufi. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Kak Alvina, LFNPD. Bagi personal branding masih penting gak sih buat sekarang yang trennya low profile itu lebih menarik? Oh Tahu ya. nggak yang trennya low profile yang katanya tuh orang-orang yang Instagramnya lebih baik, nggak ada postingan, Nggak ada terus bionya, nggak ada bionya gitu. Nah itu tuh ya, kalau aku menilai itu tuh buat orang yang dia itu mau hits atau membranding diri dia kayak orang yang misterius gitu, kayak Iya, gak banyak ini. betul. Tapi di dunia kerja kayak branding, kayak profil-profil yang detail itu tuh penting banget tahu. Kayak pertama kan kalau kita ngelamar kerja ya, nah otomatis sosial media kita itu kadang dikepoin tahu sama HRD gitu, kayak dilihat. Jejak gitu nggak sih? Ya betul, Iya, kayak betul. di bio kita itu oh ternyata orangnya gini, kayak nggak menarik gitu. Tapi kalau misalnya kita cangkumin nih, misal jadi jadi kepala apa, terus kayak jadi duta atau apa, nah jadi calonnya jadi calon HRD yang tadinya ngepoin kita kan tahu oh ternyata anaknya gini gitu kan, Dan lagi bisa juga mempertimbangkan gitu. kalau misalkan kita aktivis juga gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya bionya itu kosongan kan, apa yang orang itu dapat, kayak apa yang mau Apa yang dikepoin dilihat gitu. gitu. Orang gak ada apa-apanya. Sedangkan sosial media itu kan jadi langkah pertama buat kita kenal gitu. Soalnya apalagi kan kita belum face to face ya, pasti kan ngepoinnya lewat sosial Lewat media sosial media dulu, gitu. dia dari sosial media dulu orangnya kayak gimana gitu ya. Jadi kesimpulannya itu ya sesuai target sosial media kamu. Kalau kamu mau mentargetkan sosial media kamu itu buat dunia kerja istilahnya, ya penting banget di branding kayak sedetail mungkin, semenarik mungkin gitu. Tapi kalau di sosial media kamu cuma buat apa itu namanya, buat gaya-gayaan ya, Yang katanya tuh low profile. jadi ya silakan aja dibuat low profile gitu. Tergantung. Kayak aku boleh cerita nggak? Nah, Apa nih? ini Boleh kan dong, boleh. nyangkut banget sama bio aku nih. Sebelumnya aku juga tipe orang yang low profile gitu, kayak ngapain nulis panjang-panjang gitu, kayak gak penting banget gitu. Tapi setelah kayak aku dalami lagi ya tentang pentingnya buat kayak gitu, terus aku kayak dengar dan kebetulan kemarin aku daftar kampus Merdeka. Nah, ya kan komen gitu ya. betul banget. Terus aku kayak dengar dari orang-orang itu kan mereka itu yang aku lamar nih kan gak tahu aku itu gimana. Yang pasti kan mereka bakal kunjungin sosial media aku, terutama apalagi pas habis aku nge-play CV tuh itu tuh ada kayak sosial media yang harus dituliskan. Nah, aku mikirnya pasti orang ini nanti ngeliatnya sosial media. Akhirnya sosial media aku tak rombak tuh, di bioku yang tadinya cuma ya low profile aku ganti, aku cantumin beberapa jabatan aku di organisasi, kayak di organisasi sebelah, entah itu sebagai sekretaris atau aku yang jadi kadifnya gitu, tak cantumin semua gitu. Siapa tahu nanti bakal jadi pertimbangan buat perusahaan yang aku lamar gitu. Ya. Jadi tergantung orangnya masing-masing menggunakan sosial media itu Ya seperti buat apa. Tapi di era kayak saat ini ya mending dimanfaatkan buat Nge-branding aja ya. buat dunia selanjutnya, daripada sosial media kamu nganggur nih. Dipersiapkan buat kamu melangkah lebih jauh atau melangkah membuat masa depan kamu yang lebih baik. Jadi lebih balik lagi manfaatin media sosial sebaik mungkin gitu ya sobat Betul. Oke. Ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih dari sobat kreatif dari Kak Zainur _Arifin 204. Bagaimana cara membangun personal branding bagi orang-orang yang mempunyai sifat udah sama? Oh iya, ya Sama kalau introvert. ya nanti Mas siapa namanya
bisa balik nih ke video sebelumnya, ke detik-detik Iya, sebelumnya ya. apa sekalian dijelasin sama yang nolep tadi ya Nah, Kak. betul banget. Oke, mungkin untuk last question ya Mbak ya, pesan terakhir untuk sobat kreatif yang ingin membangun personal branding mereka kayak gimana? Kalau pesan dari aku ya, apa yang kamu branding, apa yang kamu visualkan dari diri kamu, itu dampaknya ke kamu sendiri. Jadi buatlah branding diri kamu sebaik mungkin biar dampaknya juga baik ke kamu. Mau kamu buat pencitraan atau gimana pun, ya namanya personal branding kan citra diri ya. Jadi ya brandinglah sebaik mungkin. Entah kamu mau berbuka dua di sosial media, itu terserah kamu, karena yang kena dampaknya itu diri kita sendiri gitu. Selagi itu bermanfaat ya sudah lakukan gitu. Tapi kalau mau buat yang kayak buka dua kan sekarang udah zamannya sosial media udah tambah canggih ya, Instagram aja udah ada fitur itu gak sih? Flipset itu. Terus teman dekat udah banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu ya balik lagi ke target audiens kamu, kalau kamu mau ngincer sesuatu yang itu baik ya buat Instagram kamu sebaik mungkin. Itu aja sih dari aku. Oke, mungkin sudah cukup podcast kreatif kali ini. Mungkin kalau misalkan sobat-sobat kreatif ada yang dibingungkan, mungkin langsung aja CP Mbak Vivi boleh kali ya. Boleh. Nanti kita akan mencantumkan sosial media Mbak Vivi di Ya Instagram ya, tadi udah disebut gak sih? Iya. Ya nanti oke diedit di sini. bawah ini ya. Oke, terima kasih Mbak Vivi Ai sudah meluangkan waktunya untuk bisa bincang-bincang bersama saya di podcast kreatif kali ini. Mungkin sekian.